الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح لنا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا يا رب العالمين. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, Zat yang layak untuk kita berikan pujian dan rasa syukurnya, karena dialah satu-satunya Zat yang memberikan kita nikmat. Tidak ada yang memberikan kita karunia dan nikmat selain dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang memberikan kita kesehatan selain dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang memberikan kita kekuatan selain dari kekuatan yang Allah berikan kepada kita semuanya. Tidak ada yang memberikan ilmu selain dari apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang memberikan kita waktu, usia dan kesempatan selain dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus sering untuk memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk mengagungkannya, untuk memuliakannya, agar kita semakin menjadi orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita menjadi orang-orang yang semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan itu insyaallah Allah Subhanahu wa ta'ala akan ridha kepada kita semuanya, karena tidak ada yang kita kejar selain dari ridhanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam tidak lupa marilah sama-sama kita haturkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, salafun as-salih, dan seluruh umatnya yang istiqamah dalam menjalankan ajaran dan syariatnya hingga yaumil akhir nanti. Ikhwatal iman, jamaah kuliah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian kita dalam kitab Al-Adabul Mufrad, dan sudah sampai pada bab, insyaallah kita akan membahas bab yang berkaitan dengan anak yatim. Terakhir kita membahas tentang tetangga, bagaimana hubungan dengan tetangga dan sebagainya. InsyaAllah kita dalam satu atau dua pertemuan
akan membahas tentang anak yatim. Kenapa tentang anak yatim? Karena memang ini wasiat dari Allah Subhanahu wa taala. Anak yatim adalah bagian atau unsur di dalam masyarakat yang penting untuk kita berikan perhatian. Dan memang agama Islam secara umum, agama Islam sangat memperhatikan tentang generasi berikutnya. Bagaimana para orang tua, orang-orang yang sudah dewasa, dia tidak boleh mengabaikan generasi yang akan datang, generasi masa depan. Makanya orang tua itu akan mendapatkan atau dimintai pertanggungjawabannya di sisi Allah Subhanahu wa taala atas pendidikan yang dia berikan kepada anaknya, atas apa yang dia perhatikan terhadap anaknya. Kalau dia berikan pendidikan yang baik, kalau dia perhatikan dengan perhatian yang benar, sesuai dengan ajaran agama Islam, sesuai dengan sunnah dari Rasulullah dan syariat dari agama Islam ini, maka insyaallah pertanggungjawabannya nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala akan mudah, akan gampang. Tapi sebaliknya, kalau kemudian orang tuanya dia abai, dia mendidik anaknya dengan pendidikan yang bukan Islami, atau bahkan dia tidak peduli dengan bagaimana perkembangan anaknya, bagaimana nasib dari anaknya, bagaimana agama dari anaknya, maka nanti yang pertama kali akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dituntut oleh anaknya sendiri di hari kiamat itu adalah orang tuanya. Jadi secara umum agama Islam itu sangat memperhatikan generasi berikutnya, anak-anak secara umum. Nah, ternyata di antara anak-anak tersebut ada yang ternyata nasib mereka, takdir yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka, ada di antara mereka anak-anak yang lahir atau di masa kecilnya ternyata sudah ditinggal oleh orang tuanya, terutama oleh bapaknya, oleh ayahnya. Sehingga ada satu penopang yang kemudian tidak sempurna. Dia kehilangan penopang, yaitu ayah. Dia kehilangan pendidik. Karena orang tua, terutama ayah, itulah yang menjadi tulang punggung dalam pendidikan anaknya. Makanya kalau dalam urusan hadanah, pengasuhan anak, dalam kasus perceraian seumpamanya, dalam syariat agama Islam, ketika terjadi kasus perceraian di mana anak itu masih kecil, 2 tahun, 3 tahun dan seterusnya, masih kecil, maka pengasuhan anak dari usia 1 sampai 7 tahun itu diserahkan kepada ibunya selama sang ibu tersebut belum menikah. Ini dalam agama Islam ya, syariat agama Islam. Kita tidak berbicara tentang hukum yang ada di dalam pengadilan agama di negara kita. Tapi dalam syariat agama Islam, ketika usia anak itu 1 sampai 7 tahun dan ibunya belum menikah, maka anak tersebut diasuh di bawah pengasuhan dari ibunya. Karena pada usia tersebut yang lebih dibutuhkan oleh sang anak itu adalah kasih sayang. Dan biasanya ibu itu lebih sayang, lebih peka terhadap kebutuhan anak, kebutuhan fisik anak, kebutuhan kasih sayang anak daripada bapak, dan lebih cekatan. Biasanya semacam itu. Biasanya kita berbicara biasanya, nanti jangan ada yang berbicara saya ketemu sama seorang ibu yang begini dan begini. Ini kita berbicara secara umum. Tapi pada usia sudah sampai 7 tahun, maka sang anak itu kemudian ditanya oleh orang tuanya, ditanya oleh keluarganya, mau tinggal dengan siapa? Ya biasanya memang kalau ditanya sudah sama ibunya karena biasa dari kecil. Tapi walaupun kemudian, ini dalam mazhab Syafi'i, walaupun kemudian sang anak itu berkata
atau memberikan jawaban bahwa dia ingin tinggal bersama dengan ibunya, tapi di siang harinya dia harus bersama dengan sang bapak. Maksudnya tinggal, dia menginap, tidur bersama dengan ibunya, di rumah dari ibunya. Tapi ketika di siang harinya, di mana siang hari dia butuh pendidikan, butuh yang namanya pengajaran, dia tinggal bersama dengan bapaknya. Karena biasanya ayah, bapak lebih peka terhadap pendidikan anaknya. Biasanya semacam itu. Tapi kalau ibu biasanya lebih besar sayangnya sehingga lupa terhadap pendidikan anaknya. Sehingga cenderung biasanya adalah sikap memanjakan dari anak. Pendidikannya dilupakan. Ini tidak semuanya, rata-rata, tapinya semacam itu. Nah, yang lebih peka adalah bapak. Nah, anak yatim ini kehilangan sosok bapak yang dia memberikan perhatian, memberikan kasih sayang, memberikan pendidikan. Maka kemudian agama Islam memberikan satu aturan bahwa anak yatim tersebut itu harus menjadi perhatian dari kaum muslimin secara umum. Tidak boleh kemudian kaum muslimin itu mengabaikan anak yatim, karena dia merupakan generasi yang akan datang. Dia merupakan bagian dari unsur penting dalam masyarakat yang akan membangun masyarakat di masa yang akan datang. Kalau kemudian diabaikan anak yatim, maka potensi untuk kemudian dia melenceng dari agama Islam sangat besar. Karena tidak ada yang namanya sosok bapak dalam hidupnya. Maka yang menjadi penggantinya adalah orang-orang di sekitarnya, terutama adalah keluarganya terlebih dahulu. Keluarganya yang terlebih dahulu. Kalau kita berbicara anak yatim, maka jangan kita melihat anak yatim yang jauh. Nah, yang pertama kali dilihat siapa? Sekitar kita. Ada tidak di antara keluarga kita atau keponakan kita, atau sepupu, atau adik dan sebagainya yang dia telah kehilangan bapaknya? Maka yang menjadi tanggung jawab pertama adalah orang-orang di sekitarnya, kerabatnya. Kita mau cari anak yatim, jangan jauh-jauh dulu, lihat sekitar kita. Mungkin ada di antara saudara kita yang dia kehilangan bapaknya, maka kita harus berikan perhatian kepada dia. Kita harus berikan pendidikan kepada dia, kasih sayang kepada dia. Kalau memang sudah tidak ada, atau ada kemudian kita berikan perhatian dan kita masih punya keluangan, kita masih punya kesempatan, kita masih punya kemampuan, baik dari segi fisik, atau dari segi materi, atau dari segi ilmu yang kita punya untuk kita berikan kepada anak-anak yatim, baru kita lihat di luar, yang jauh, tetangga kita, atau orang yang tidak kita kenal, kita berikan perhatian kita kepada mereka. Sebab ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat An-Nisa, di awal-awal surat An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba wa atun nisaa'a sadaqatihinna nihlah, dan seterusnya. Allah pertama berbicara tentang takwa, bahwa kita ini berasal dari satu bapak, berasal dari satu asal muasal yang sama, yaitu Nabi Adam alaihissalam, min nafsi wahidah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tebarkan kita semuanya, berpencar dan seterusnya, berbicara tentang pernikahan. Dan setelah itu, dan ternyata pembicaraan tentang pernikahan itu dikaitkan dengan anak yatim. Berbicara Allah Subhanahu wa taala tentang anak yatim, wa batalul yatama hatta idza balagun nikaha fa in anastum minhum rushdan fadfa'u ilaihim amwalahum, dan seterusnya, sampai pada akhir dari pembicaraan tentang anak yatim, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah kemudian menutup rangkaian pembicaraan tentang anak yatim itu dengan satu ayat, dan ini menjadi warning bagi kita semuanya. Apa kata Allah? وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Dan di antaranya juga, وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا.
Wal yakhshal ladzina law taraku, perhatikan, hendaklah kalian khawatir, hendaklah kalian cemas, hendaklah kalian memberikan perhatian yang penuh. Apa yang harus kita khawatirkan? Apa yang harus kita perhatikan? Law yakhshal ladzina law taraku min khalfihim. Perhatikan jangan sampai kalian mengabaikan anak yatim atau mengabaikan generasi yang berikutnya. Sebab kalau yang harus kalian cemaskan adalah kalau kalian meninggalkan generasi yang berikutnya, min khalfihim dzurriyyatan, keturunan, generasi, dhi'afan alaihim, khafu alaihim, mereka kita tinggalkan dalam kondisi lemah. Dhi'af, lemah dalam hal apa? Lemah dalam keimanan. Ini yang pertama. Gak tahu tentang iman, tidak tahu tentang Islam, tidak tahu tentang akidah, tidak tahu tentang syariat, tidak tahu tentang agama. Yang terjadi nanti dia akan menjadi mangsa yang sangat strategis bagi orang-orang liberal, orang-orang sekuler, orang-orang yang tidak beragama, akan menjadi mangsa. Ini akan menjadi objek bagi orang-orang non-muslim, sehingga kemudian mereka akan digarap, mereka akan kemudian dibina oleh mereka sehingga tumbuh dalam pemikiran-pemikiran yang sesat. Ini terjadi semacam itu. Bukan hanya kemudian mereka yang menjadi anak yatim, bahkan keturunan-keturunan kita menjadi sasaran dan target operasi mereka. Operasi apa? Operasi pencucian otak. Dan pencucian otaknya itu tidak secara langsung, melalui media sosial, ikhwatal iman, melalui televisi, melalui pemikiran yang berkembang sekarang. Makanya ini apa kata Allah? Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan 'alaihim khafu 'alaihim. Hati-hati kalian. Perhatikan. Makanya kemudian ditutup wal yattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Bertakwalah kepada Allah. Hati-hati. Ini bagian dari takwa. Ingat, ini bagian dari takwa. Jadi yang kita perhatikan bukan hanya anak kita itu utama. Makanya pembahasan tentang anak itu sudah kita lewati, sudah babnya itu sudah khatam, sudah selesai. InsyaAllah sudah kita amalkan. Nah sekarang anak kita sudah selesai, kita tahu bagaimana mendidiknya, bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita kasih sayang kepada anak, pendidikan kepada anak. Rasulullah seakan-akan ingin mengatakan kepada kita, hati-hati, kamu jangan hanya memikirkan anakmu, sebab ada anak-anak yang lain yang ternyata dia kehilangan bapaknya. Siapa yang punya tanggung jawab? Siapa yang punya kewajiban untuk mendidik mereka? Tentu kerabatnya terlebih dahulu. Tapi juga kita sebagai umat Islam, sebagai saudara seiman juga punya tanggung jawab. Apalagi mereka sudah menjadi anak yatim dan juga berasal dari golongan fuqara wal masakin. Berasal dari golongan fuqara wal masakin, maka kita harus memberikan perhatian. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita apa? Fadilah yang besar. Fadilah yang besar kepada mereka yang memberikan perhatiannya kepada anak yatim. Kita akan bacakan nanti bagaimana Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam begitu tegas. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala tegas, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama. Beribadahlah kepada Allah, sembahlah Allah, dan jangan kalian menyekutukannya dengan segala sesuatu. Dan kalian harus berbuat baik kepada kedua orang tua dan juga berbuat baik kepada keluarga kalian dan kerabat. Setelah keluarga, siapa yang pertama kali? Orang luar yang pertama kali kita perhatikan siapa? Wal yatama. Anak-anak yatim. Ini kita berikan perhatian kepada anak-anak yatim. Ini ikhwatal. Wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba. Baru setelah itu siapa? Orang-orang miskin dan sebagainya. Jadi anak yatim ini penting. Anak yatim penting untuk kita berikan perhatian. Kalau tidak, yang terjadi adalah lihat pergaulan yang ada di sekitar kita, di masyarakat kita di masa kini.
Apa yang terjadi? Mereka nggak tahu tentang agama. Ketika ditanya, kalau pada masa itu yang waktu itu masih viral, ya, apa itu wig yang ada di jalan, anak-anak muda, kita baru terbuka mata kita ketika dalam video-video yang singkat itu, dan ada di antara aktivis-aktivis muslim yang juga terjun ke sana dan ingin mengetahui bagaimana kondisi di sana, dan ternyata anak-anak mudanya usia SMP, usia SMA, ya, usia-usia semacam itu, ikhwatal iman. Ketika ditanya tentang agama, nggak tahu sama sekali. Ditanya tentang syahadat, dia tidak tahu tentang syahadat. Ditanya tentang agama, tentang salat, dia tidak tahu tentang salat. Bagaimana niat salat seperti apa? Bahkan rukunnya seperti apa tidak tahu. Bagaimana tentang wudu, dia nggak tahu tentang wudu. Tapi ketika ditanya tentang nama artis, tentang musik-musik, lancar betul jawabannya. Responnya itu tanggap. Saya tanya, siapa yang bertanggung jawab ini? Yang bertanggung jawab adalah yang pertama orang tuanya, yang kedua juga di sekitarnya, termasuk kita, ikhwatal iman. Ini tanggung jawab para dai dan semua kaum muslimin. Jangan kemudian dibiarkan ini menjadi hal yang sepele, tidak. Kalau kita berjumpa dengan anak-anak muda yang kemudian dia berpacaran, dia nongkrong, dia kemudian asyik dengan rokoknya dan sebagainya, tanggung jawab siapa? Para orang tua, para pendidik. Makanya ini jangan kemudian kita abaikan. Penting, ini penting, apalagi mereka yang akan melanjutkan estafeta perjuangan kita nanti. Siapa yang akan melanjutkan perjuangan kita? Mungkin di antara kita ini, ya, porsi waktunya di dunia hanya beberapa saat lagi gitu.